Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa laysa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ulfi wal afiya wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musannifil kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih membahas sholat qashar. Ini ada tanbih dari Kiai Nawawi nih. Baqiya min syurutil qasri arba'atu asya. Ada lagi tambahan untuk syarat-syarat mengqashar salat, ada 4 lagi. Al-awwalu qasdu mawdhi'in ma'lum min haitsul masafah. Yang pertama adalah bertujuan dengan tempat yang diketahui dari sisi jarak tempuh. Harus tahu jarak tempuhnya baru boleh qashar. Kalau belum tahu jarak tempuhnya, artinya belum tahu itu 2 marhalah atau enggak, ya enggak boleh qashar. Kalau udah tahu jaraknya nih pasti lebih dari 2 marhalah, oh udah, asal kamu sudah jalan boleh mulai qashar. Bi an ya'lama annal masafatahu marhalatan fa aktsar. Tempatnya itu 2 marhalah atau lebih. Sawa'un kanat muayyanan ka Baitul Maqdis aw ghaira muayyan ka Syam, kayak saya mau ke Surabaya, berarti kan nih belum jelas Surabaya mau kemana gitu. Atau saya mau ke Ampel, nah, jelas tuh. Jadi yang penting ke Ampel atau ke Surabaya jaraknya sama-sama lebih dari 90 kilo gitu, atau 89 kilo. Walaisa murad bihi ma'lumul ain li'anna dzalika laisa bisyartin. Maksudnya bukan tahu kondisi tempatnya, udah pernah ke sana belum, maksudnya tahu jaraknya gitu loh. Dari sini mau ke Ampel berapa, dari sini mau ke Surabaya berapa gitu loh. Bukan yang mau dituju itu udah pernah ke sono lihat tempatnya, enggak itu enggak dimaksud. Maksudnya jelas tempatnya itu, jelas ukurannya. Al-bal muradu ala ilmihi bitulis safari fi ibtidaihi bi anna al-qasda qata'a marhalatain fa aktsar. Kan tapi yang tujuh adalah panjangnya, dengan sekiranya ia bermaksud menempuh 2 marhalah atau lebih. Kaqaulihi ana dhahaba ila Syam, saya akan pergi ke Syam, saya mau ke Surabaya gitu. Min dalika talibu abid alima annahu la yajiduhu fiduni marhalatain. Dan termasuk hal ini adalah orang yang mencari budak yang kabur. Anak ente kabur, mau cari, berarti mau pergian kan. Nah, ente tahu nih, ini anak saya kabur ini mesti jaraknya lebih dari 90 kilo. Kaburnya ke Cirebon nih. Cirebon udah lebih dari 90 kilo, maka ini boleh niat untuk qashar.
Wa idza nawat az-zawjatu annaha mata takhallasat min zawjiha raja'at awil abdu annahu mata utiqa raja'at fala yaksurani qablal marhalatain wa yaksurani ba'dahuma. Apabila seorang istri niat nih, kalau nanti saya diceraikan sama suami saya mau pulang kampung terus niat waktu kalau dicerai saya mau niat kosor di jalan, nggak boleh. Atau seorang budak kalau nanti saya dibebaskan saya mau pulang kampung, maka keduanya ini tidak boleh niat untuk menggosor sholat sampai jarak tempuhnya udah lebih dari 90 kilo. Jadi beda sama yang umum. Kalau yang umum di jalan aja udah boleh, yang penting udah keluar batas kota maka udah boleh kamu menggosor sholat asal tahu jarak tempuhnya. Kalau tabi'at zaujatu zaujaha awil abdu sayyidaha awil jundiyu wa huwa al-muqatilu bil kuffar amirahu wa lam ya'rif kullu wahidin minhuma qasdahu fala yaqsura lahu qabla bulughihi marhalatain fa in balaghahuma qasrun. Seandainya seorang istri mengikuti suaminya atau budak ngikutin tuannya atau prajurit ngikutin jenderalnya untuk melawan orang kafir dan tidak mengetahui kemana jarak tempuhnya, maka tidak boleh menggosor kecuali sudah 90 kilo marhalatain. Falau nawa kullu wahidin minhuma masafatal qasri wahdahu duna matbu'ihi lam yaksur li'annaha niyatu kal adami. Seandainya ia termasuk masing-masing, ia telah berniat masing-masing dari mereka akan jarak tempuh kosor secara sendirian, namun tidak niat orang yang diikutinya, maka tidak boleh menggosor sholatnya karena sungguhnya niat itu seperti tidak ada. Dia hanya ikut tapi niat sendiri, maka ya nggak boleh. Harus sesuai dengan jarak yang akan diikuti. Kamu ngikutin orang lain tapi mau niat sendiri, saya mau menempuh jarak sekian. Ya kalau yang kamu ikutin jaraknya sekian, kalau enggak kan nggak tahu, maka niatnya harus sesuai dengan apa yang diikuti. Nah, amal jundiyu ghaira musbat fi diwanin lahul qasru li'anna laisa tahta yadil amiri wa qahri. Ya, prajurit tidak terdaftar di buku administrasi, ini pas prajurit dadakan namanya, ada cadangan ikut maka boleh baginya menggosor sholat karena sesungguhnya ia tidak berada di bawah kekuasaan pemimpinnya. Ini berarti mandiri nih, kecuali yang udah terdaftar berarti dia harus ikut panduan pemimpinnya mau kemana perginya. Tapi kalau yang sendirian, maka ketika dia tahu sudah jaraknya pasti 2 marhalah, dia boleh niat. Bihila fil musbati fi diwan li'annaha maksurun tahta yadil amiri kabaqiyatil jais, seperti beda dengan tentara yang tercatat, maka sesungguhnya dia harus ada di bawah komando jenderalnya atau komandannya. Wa amalaha imu wa huwa man la yudri aina yatawajjah fala qasra madama haiman wa in ta'ala taradduduhu. Adapun orang yang bingung atau orang yang tidak tahu akan pergi kemana, maka nggak boleh kosor. Keder, gua mau kemana ya? Mau ke Cirebon, apa mau ke Bogor, apa gua mau ngosor sholat, nggak boleh. Lokasinya aja belum jelas. Li'anna safaruhu maksiat. Kenapa? Karena orang yang niatnya cuma jalan-jalan, itu pepergiannya termasuk pergian yang maksiat. Niatnya mau ngapain? Wah, mau ngukur jalan aja. Wah, maka nggak boleh qasar sholat. Li ghairi aradin haramun maqala az-ziyad.
Maka hukumnya orang yang meletihkan diri dengan tanpa tujuan adalah haram. Mau apa sih? Mau cari capek gitu loh. Mau cari capek, naik motor muter kemana? Belum tahu, mau cari capek berarti. Yang begitu terus di jalan, gue mau kosor, nggak boleh kosor. Mau tujuannya mau kemana ente? Nggak mau kosor harus ada tujuannya. Tujuannya tujuan syar'i atau tujuan duniawi yang jelas. Kalau sama sekali nggak punya tujuan ya nggak boleh ya. Jadi yang pertama harus tahu jarak tempuhnya. Wathani ataharruzu amma yunafi niyatal qasri fi dawami sholati kaniyatil imam. Yang kedua tambahnya lagi menjaga dari hal-hal yang dapat meniadakan niat qashar selama berlangsungnya sholat, seperti niat untuk menyempurnakan sholat. Dan niatnya qashar, misalnya kalau zuhri qashron lillahi ta'ala, dan niat menggosor sholat duhur. Tiba-tiba kok di tengah sholat, apa gua sempurnakan aja ya? Oh, batal qosornya. Harus niatnya qashar sampai akhir, nggak boleh tergeser dengan niat menyempurnakan sholat. Atau wa taraddud fi annahu yaksuru am yutim, atau ragu-ragu nih gua terusin qashar apa sempurna ya? Kayaknya sempurna, lebih baik sempurna apa qashar ya? Oh, gagal. Qasharnya langsung gagal, langsung dia harus disempurnakan. Wa syakku fi niyatil qasri, atau ragu udah niat qashar belum tadi ya gitu. Nah, niat qashar harus di awal, nggak boleh di tengah-tengah, nggak boleh. Beda sama jamak. Kalau jamak masih boleh di tengah-tengah, mau buat jamak antara sama. Kalau qashar harus di awal. Walau nawal itmam ba'da niyatil qasri au taraddudu fi annahu yaksuru wa yutimma ba'da niyatil qasri ma'al ikhram au syakka fi niyatil qasri fala yaksura bi jami'i dzalik. Seandainya dia berniat menyempurnakan sholat setelah niat qashar, ragu-ragu mau nyempurnain atau tetap qashar, ragu-ragu mengenai niat qasharnya, maka dia harus menyempurnakannya menjadi sempurna. Jadi yang kedua apa? Gak boleh ragu-ragu, gak boleh, atau tetap menjaga niat qashar sampai selesai. Yang ketiga, watal itu ayyakuna safaruhu li ghardi sahih. Yang ketiga, qashar perjalanannya perjalanan yang legal, yang perjalanan dengan niat syariat atau dunia dengan jelas nih. Apa diantaranya? Kaziarah, mau ziarah, mau tijarah, mau berdagang, atau mau haji, mau umroh, boleh tuh. Kalau niatnya mau kemana? Belum tahu nih, mau ngapain? Ya mau ini aja ke Borobudur nengokin, nggak boleh, karena nggak ada niat piknik. Mau ke puncak, mau piknik, nggak ada niat yang lainnya, nggak boleh. La mujarradi tanazuhihi ay at-taba'udi min buyuti ilal masatini masalan wa ru'yatil bilad. Bukan semata-mata pelesiran, ya ini pergi jauh dari rumah menuju taman-taman umpamanya untuk melihat-lihat kota, pengen lihat Bali saya, pengen lihat Jogja kayak apa kotanya, maka nggak boleh untuk di qashar. Kenapa? Karena waktunya santai, dia lenggang lah, ngapain di qashar? Maka dia diperintah menyempurnakan, kecuali dia ada kepentingan yang nanti di sana ada yang mau dikerjain, nah takut nggak sempat untuk menyempurnakan, maka di qashar. Kalau waktunya lenggang santai, ngapain di qashar?
Fa idza dzalika laisa min al-gharadi sahih li asli safar, karena sungguhnya hal-hal itu bukanlah tujuan yang legal untuk landasan suatu perjalanan. Bi khilafi ma law kana li qasdihi tariqan tawilan wa qasiran wa salaka tariq tawilul li gharadi tanazzuh. Beda kalau yang mau kamu tempuh itu ada dua jarak, ada dua tempat. Satu tempatnya dekat, satu tempatnya jauh. Saya mau ziarah dulu ke Habib di Bogor, habis itu saya mau ke Cirebon. Nah, ada dua jarak nih, maka boleh nanti menggosor sholatnya. Fa innahu yakunu gharda sahih li'uduli anil qasri ila tawili wa yaksuruhu hina idzin. Maka sungguhnya hal itu menjadi tujuan yang legal karena berbelok dari tempat yang dekat ke tempat yang jauh. Wa kadza law salaka tawil li ghardi dini ka ziyarati wa sillatil rahim awi dunyawi ka suhulati tariqi wa amnih. Begitu pula boleh menggosor sholatnya jika ia menempuh tujuan jaraknya jauh untuk tujuan keagamaan seperti ziarah, silaturahmi, cari dagang, dan mencari seperti mencari jalan mudah dan jalan yang aman. Ini saya mau menelusurin tapi tujuannya pengen nanti kalau sudah ketemu akan jadi jarak jalan yang mau dipakai oleh musafir atau oleh rombongan. Maka itu boleh punya tujuan yang jelas katanya. La in salakahu li mujarradil qasri aw lam yaqsir syai'an. Maka tidak boleh menggosor jika ia menempuh jarak jauh semata-mata hanya untuk menggosor sholat atau ia tidak bermaksud apa-apa. Ente mau kemana? Mau pergi jauh biar bisa gosor, nggak boleh. Oh itu gosor itu bonus sama itu tujuan. Rumah janda, cuma jandanya di Cirebon bisa gosor. Lah mau ngelamar, boleh kalau mau ngelamar. Kan syar'i. Kan ada niat mau Apel. Enggak ta'aruf gitu. Ta'aruf. Iya, biasa apa ya ta'aruf. Yang penting ada niat syar'inya, boleh. Terus Warabi yang keempat, al-mujawazatul baladi. Matalan in lam yakun lahu surun mukhtasun bihi. Yang keempat tambahannya adalah sudah melewati satu kota atau batas kota. Itu juga umpamanya tembok pembatas yang khusus. Kalau di kota-kota khusus kayak di Solo kan ada tuh, ini tembok keliling yang mengelilingi suatu kota gitu. Jadi kotanya dalam sebuah tembok. Kalau sudah keluar tembok, kamu sudah boleh mulai kosong gitu loh. Kita kalau di sini begitu termasuk Bekasi dah tuh. Kan kalau kotanya ada temboknya berarti mulai dari keluar tembok. Sekarang kalau kotanya nggak ada temboknya, ini disebutkan di sini wa mujawazatus surihi in kana lahu surun kadzalika, atau melewati tapal batas kota jika kota itu tidak memiliki tembok pembatas. Nah, sur pembatas itu apa? Wa binaun muhitun bil baladi. Sur itu batas kota itu apa? Suatu bangunan yang mengelilingi di suatu kota. Ini batasan asalnya nih. Sur itu apa sih batasannya? Ya tembok yang mengelilingi suatu kota. Nah, kesimpulannya apa? Wahai silal musafir minal mu'rani mabda'a safarihi mujawizatun suri muhtasin bi baladihi jihatan maksudah.
bahwa orang yang bepergian dari tempat yang ramai penduduk, maka tempat mulai bepergiannya adalah melewati batas tembok pembatas yang dibuat khusus untuk kota tersebut ke arah tempat tujuannya. Fa in lam yujad, kalau nggak ada batasnya, lalu surun kadzalika mujawazatul al-khandaq qalahu Muhammad ibn Yaqub. Kalau nggak ada batas kotanya, maka melewati parit atau sungai. Demikian kata Imam Muhammad bin Yaqub. Wa fil qamus al-khandaq kaja'fari jafirun haula aswaril mudun. Yang namanya khandaq, seperti ulama kalimat Ja'far, atau sungai-sungai yang kecil atau galian selokan di seputar tembok-tembok batas kota. Pokoknya ada batas. Fa in lam yujad, kalau nggak ada lagi khandaq, nggak ada lagi parit, fa mujawazatul qantoroh wa ya al-maqsuratul amam al-baladi alladhi yakhruju minhu. Kalau nggak ada lagi sungai, nggak ada apa, berarti cari tembok atau bangunan yang melengkung. Biasanya ada apa? Gapura. Nah, ini batasan dong. Selamat datang apa? Kalau nggak ada tembok, biasanya ada gapura. Setelah keluar gapura, baru kamu boleh gosor kalau tujuannya udah jelas 2 marhalah. Fa in lam yujad, kalau nggak ada juga tembok yang melengkung gapura, fa mujawazatul al-umron. Lalu jika nggak ditemukan juga dari hal itu, maka tempat mulai berpergian mulai keramaian area penduduk. Penduduk padat, mulai penduduknya sepi, ya mulai boleh tuh. Jadi di sini ada kota banyak orangnya, saya pergi mau ke tujuan sana. Setelah meninggalkan keramaian itu, maka kamu boleh mulai menggosor kalau memang nggak ada tanda apa-apa. Wal musafiru minal hiyam al-mabda'u safarihi mujawaratun tilkal khiyam. Kalau orang berpergian dari perkemahan, maka tempat permulaan perginya adalah batas perkemahan itu. Orang rumahnya pindah-pindah nih, rumahnya sono kemah mau pergi ya. Setelah keluar dari kemah itu, maka boleh kosong. Wa murafiqiha kamahtarin ar-ramad wa mal abisyab, atau fasilitas-fasilitas umum di perkemahan seperti tempat pembuangan barang, tempat sampah, atau tempat bermainnya anak-anak. Kalau di kampung biasanya tempat pembuangan sampah kan batas akhir tuh,
buang sampah semua di pojok. Nah setelah keluar sana itu batas, kamu boleh mulai keluar kotanya berarti. Ma'mujawazatin urdi wadin in safara fi urdihi. Disertai melewatkan batas kaki bukit lembah jika perginya dari kaki bukit, rumahnya di gunung. Berarti mulai turun datar, nah itu mulai perginya berarti. Atau tempatnya dari mulai datar, ya tempat nanti mulai naik, nah, sudah mulai kepergiannya. Wal musafir min mahalil la umran bihi wala khiyam mabda'u safarihi mujawazatu rahlihi ay ma'wahu fi hadari wa maqafiqihi wa marafiqihi. Maka kalau ada orang bepergian dari tempat yang tidak ada keramaian, tinggalnya nggak ada keramaian, di pojok sendirian, yang tidak ada juga perkemahan, maka tempat mulai bepergiannya mana? Ya batas tempat tinggal kamu itu. Asal keluar rumah, kamu punya tembok rumah, keluar udah jadi musafir gitu loh. Kalau memang rumahnya nggak punya batas kota, nggak punya tetangga, lo hidupnya di hutan, namanya sendirian. Berarti batas rumah kamu itu batas mulai kamu boleh kosor. Wa hadza kullu fi safaril barri. Maka ini semua adalah keseluruhan tentang perjalanan melalui darat. Wa amma safarul bahri al mutasili sahiluhu bil balad. Beda kalau perjalanannya pakai laut nih. Wal mu'tabaru jaryu safina ay azawraqi ilaiha akhar marrat in kana laha zawraq. Maka yang diperhitungkan adalah berjalannya perahu atau mulai berjalannya sampan atau sekoci menuju perahu di terakhir kalinya jika perahu itu memiliki sampan. Ini mau pergi nih, kapalnya gede, kayak skoci. Jika skocinya sampai ke kapal, kapalnya mulai jalan, udah dihitung sebagai musafir. Selagi masih di skoci, belum boleh menggosor sholat. Matara khasa man bisafinatin wa man bizawrakin bimujarratil jaryi zawrak. Maka mendapatkan dispensasi untuk menggosor sholat apabila berada di perahu dan orang yang berada di sampan dengan cara semata-mata telah meluncur menuju sampan tersebut. Meskipun sampan itu belum sampai kepada perahunya, dan meskipun sampan tidak melaju dengan perbuatan atau bergerak sendiri atau lewat arus angin atau pakai yang lainnya, maka sudah ada dispensasi ketika sudah melakukan sebuah perjalanan. Wa amma madama tadhabu wa ya'udu fala yatarakhas. Adapun sampan selama masih maju mundur parkir, ya nggak boleh, masih belum jelas nih. Kalau sudah mulai maju jelas menuju suatu tempat atau menuju kapal yang gede, maka sudah boleh menggosor. Fa in jarat muhadiyatan laha fala budda min mufaraqatil umran. Lalu jika perahu itu berjalan berhadapan ke arah kota, jalannya dari ke arah kota, maka masih belum boleh menggosor. Wa faraqa ma marra fil barri bi annal urfa la yu'ituhu wa musafirun illa bidzalika. Dan bepergian di laut itu terbedakan dengan keterangan yang telah lalu mengenai dengan daratan, dengan hal bahwa pandangan umum tidak menganggap
dirinya di sini atau di kajian perjalanan melalui laut sebagai orang yang bepergian kecuali dengan meninggalkan area berpenduduk. Kalau di darat kan punya batasan tertentu. Kalau di lautan gimana? Asal sudah ninggalin penduduk, udah mulai jalan ya sudah. Memang di lautan ada penduduknya kan, nggak ada penduduknya lagi. Wayantahi safaro bi wusulihi ilama syuritat musyawaratuh. Dan akhir perpergiannya adalah dengan telah sampainya ke suatu tempat domisili yang disyaratkan dengan melewati batas tempat domisilinya tersebut. Ini 4 perkara yang menjadi tambahan dari syaratnya orang mau menggosor. Apa yang pertama? Jarak tempuhnya jelas. Tahu, akan saya tempuh ini 2 marhalah. Terus jelas niatnya sempurna sampai akhir sholat, nggak sampai ragu-ragu atau mau disempurnakan. Yang ketiga, perjalanannya ilegal, perjalanan yang jelas syar'i, bukan perjalanan yang nggak jelas. Terus yang keempat, melewati batas kota. Itu syarat tambahannya. Terus penutup khatimah. Dzakara Nawawi fi Raudhah Rafi'i fi syarh Saghril al-musamma bil aziz anna rahsah al-muta'alliqat bi safari tawil arba'un al-qasru wal fitru wal mashul khafi 3 ayyam wal jam'u alal adhar. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Imam Rafi dalam kitab Syarah Shaghir yang diberi kitab namanya Al-Aziz, bahwa sungguhnya ada dispensasi atau rukhsah yang berkaitan dengan bepergian yang panjang 2 marhalah. Yaitu ada 4 dispensasi. Yang pertama, boleh menggosor sholat. Yang kedua, boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, boleh mengusap khuf atau sepatu selama 3 hari dan boleh menjamak sholat menurut pendapat Al-Azhar. Dapat keringanan nih orang yang perginya 2 marhalah, dapat keringanan apa? Boleh nggak puasa, boleh menggosor sholat, boleh mengusap khuf. Kalau sekarang kita nggak ada khuf, nggak ada orang pakai sepatu kulit untuk begini, nggak ada. Kenapa? Itu di sana adanya di Arab, di sini mah sendal jepit pakainya. Waladhi yajuzu fil qasri aidan arba'un tarkul jum'ah wa aklul mayyit wa lam yuhtassa bisafar wa tayammum wa isqatul fardi bihi wa laisal muhtasun bisafari aidan wa naflu ala dabbah. Rukhsah diperbolehkan pada perjalanan pendek. Pendek itu berarti yang penting keluar kota walaupun kurang dari 2 marhalah. Apa? Boleh meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Udah jadi musafir nih, saya mau ke Bogor, belum 2 marhalah tapi udah keluar kota, maka sudah boleh ninggalin Jumat. Udah boleh makan bangkai. Kalau nggak ada makanan ketemu di jalan maka apa aja sudah boleh dimakan ketika sudah dalam perjalanan menuju keluar kota. Dan ketentuan ini tidak khusus dengan bepergian saja,
Kalau kamu nggak jumpain makanan, ya makan bangkai juga boleh. Yang penting jangan sampai qaid. Mempertahankan hidup lebih penting. Kalau sudah hidup baru melaksanakan syar'i. Terus boleh bertayamum yang menggugurkan sholat fardu. Dan tayamum juga nggak dalam bepergian aja. Kalau kamu nggak jumpain air, tetap boleh bertayamum. Terus boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sudah menjadi seorang musafir, walaupun jarak tempuh yang pendek. Dan ditambah lagi ada rukhsah yang serupa seperti 4 di atas. Bagi siapa? Bagi bepergiannya orang yang dititipin barang untuk bawa barang ke tempat tertentu. 2, bepergiannya seorang suami dengan salah satu para istri yang diundi. Istrinya 4, yang mau ikut mananya diundi. Maka seorang yang bepergian demikian juga mendapatkan rukhsah untuk ngelakuin yang 4 tadi. Terus ada cabang atau bentuk furu' nih, ada tambahan lagi. Menggosor sholat bagi musafir itu lebih utama. Menggosor sholat, bukan menjamak sholat. Kalau menjamak sholat khilaf, tidak lebih utama. Yang utama apa? Menyempurnakan. Dan kesunahannya utamanya apa? Kalau sudah jaraknya lebih dari 3 marhalah, berarti udah lebih dari 133 kilo. Dan itu bukan sebagai orang yang kondisinya lenggang, bepergiannya santai, enggak, tapi bepergiannya punya kepentingan, yang waktunya itu memang sibuk atau tersita waktunya. Terus dan bukan penghuni kapal, yaitu orang kapal yang keluarganya selalu ikut bersamanya di dalam kapal. Orang yang tiap waktu ngelakuin perjalanan, maka ini enggak disunahkan untuk qashar sholat. Supir atau orang yang naik kapal, nahkoda sama tiap waktu aktif terus, dan keluarganya diajak, berarti nggak punya tempat pulang gitu loh, nggak punya tempat untuk kembali, maka dia nggak disunahkan untuk qashar, kecuali ada tempat untuk kembali. Wa illa fal itmamu afdol. Maka jika tidak, maka menyempurnakan sholat itu lebih utama bagi mereka. Artinya kalau sampai masih 2 marhalah, ini lebih utama disempurnakan. Kalau udah mau jauh banget, baru yang lebih utama di qashar. Bahkan dimakruhkan baginya menggosor sholat, sebagaimana pendapat Imam Mawardi yang menukil dari Imam Asy-Syafi'i dalam suatu perjalanan yang tidak mencapai 3 marhalah, dimana dimakruhkan katanya, kecuali dalam sholat situasi ketakutan, maka menggosor sholat adalah lebih utama. Sholatnya takut nih dikejar sama debt collector namanya. Kalau sekarang dikejar nyebulnya mata elang apa? Kalau dikejar penjahat sekarang udah nggak takut, tinggal belok Polres, nanti Polsek
Dan sesungguhnya tidak menggosor sholat adalah lebih utama pada suatu perjalanan apabila belum mencapai 3 marhalah, hanya karena keluar dari perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah gitu loh. Ini karena ada perbedaannya. Imam Hanifah berpendapat demikian, biar afdol maka dalam kondisi yang enggak dikhilafkan. Fa'inau yujibul itmam in lam yablugha wal qasra in balaghaha. Karena ketika kewajiban pelaksanaan sholat secara sempurna jika perjalanan itu tidak mencapai 3 marhalah, dan menggosor sholat jika perjalanan telah mencapai 3 marhalah. Begitu pula melaksanakan sholat secara sempurna itu bagi penghuni kapal yang bepergian di laut dan keluarganya ikut bersamanya, itu lebih utama. Terus bagi orang yang senantiasa pergi secara mutlak mengelana, kalau buruh lepas ikut enggak itu? Enggak ya? Kalau buruh lepas ikut enggak? Enggak. Ini kan orang yang berkelana maksudnya. Berkelana itu dawir, tiap hari dawir kerjaan, keliling aja. Ada berhenti-berhentinya, pengembara. Lantaran keluar dari perbedaan pendapat dari Imam Ahmad, karena sesungguhnya beliau telah mewajibkan pelaksanaan sholat secara sempurna atas kedua orang tadi, yaitu orang yang keluarganya kalau pergi dibawa semua, keliling-keliling enggak jadi menahkoda tapi keluarganya ikut semua. Pulangnya kapan? Ya nggak pulang-pulang, ikut semua keluarganya, situ keluarganya. Atau orang yang senantiasa jadi mau pengembara kemana-mana, lagi belajar ajian apa gitu, keliling aja. Dan terkadang wajib menggosor sholat secara seperti kasus tertentu, seperti musafir yang mengakhirkan sholatnya sampai tersisa waktunya sedikit, hanya seukuran untuk bisa menggosor sholat, maka gosornya hukumnya wajib karena waktu yang sangat sempit. Dan terkadang wajib menggosor dan menjamak sholatnya karena bersamaan pada suatu kejadian apabila musafir itu mengakhirkan sholat zuhur bersamaan sholat asar, sedangkan dia mau untuk menjamak kedua sholat tersebut dengan jamak takhir, tapi waktu asarnya udah mau habis, ya udah jamak dan qosor. Dengan seumpama tidak tersisa waktu asar kecuali hanya untuk ukuran sholat 4 rakaat saja, berarti 2. Maka wajib untuk menggosor keduanya dengan sholat jamak qosor. Dan berpuasa bagi musafir itu lebih utama dibandingkan tidak puasa jika puasa itu tidak menyulitkan atas dirinya. Sesungguhnya dalam berpuasa terdapat kebebasan tanggungan. Jika berpuasa membuat dirinya kesusahan, dengan sekiranya terserang dirinya kepada semacam penyakit, maka tidak puasa itu lebih utama. Adapun musafir takut karena puasa akan rusaknya fungsi organ tubuh, maka wajib tidak puasa. Kalau dia makan puasa, hukumnya haram tapi sah puasanya. Beda nih, kalau saya puasa ntar sampai sono taab, nggak bisa keluar rumah, hajat saya nggak bisa tercapai namanya. Saya mau undangan manten nih ke sono. Kalau saya puasa sampai sono, waduh bisa udah nggak usah puasa lah. Atau kalau saya puasa lambung sakit nih, kalau saya paksakan bisa perih, ya jangan puasa, wajib malah tidak puasa. Atau organ-organ tertentu yang merasakan sakit.
Dan letak bolehnya puasa bagi musafir adalah apabila letak bolehnya berbuka puasa bagi musafir adalah apabila ia berharap akan bermukim di mana ia dapat mengqadha puasanya. Jadi seorang musafir yang boleh puasa itu kalau dia nanti akan ada tempat untuk mukim. Kalau seumur hidup musafir ya nggak boleh nggak puasa gitu loh. Justru jangan ngomong musafir itu boleh nggak puasa kalau nantinya akan mukim. Lah kalau musafir terus nggak puasa terus lah kapan mau qadhanya ente gitu loh. Jadi boleh puasa, boleh buka puasa kalau ada tempat untuk bermukim. Nanti saya mau mukim di sono sekian hari, qadha di sono gitu loh. Dan jika tidak, dengan keadaannya sebagai orang yang senantiasa berpergian dan ia tidak berharap dengan menetap di suatu tempat tujuan, maka tidak boleh baginya tidak puasa menurut pendapat yang mu'tamad. Kalau enggak, nanti kewajiban puasa bisa enggak dikerjakan seumur hidup. Mau enggak ada tempat untuk mukim, mau puasa, mau gantinya di mana? Dan telah berkata Imam Ibnu Hajar mengenai diperbolehkannya tidak puasa bagi musafir tersebut. Ini beda pendapat nih. Dan faedahnya, hikmahnya darinya terserip diantaranya apabila tidak berpuasa di hari-hari yang paling panjang, maka dia boleh untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang pendek. Ibnu Hajar maksudnya boleh tetap puasa, boleh apa enggak puasa, tapi nanti milih gitu loh. Oh saya enggak puasa di waktu-waktu yang siangnya panjang, nanti saya akan puasa di waktu siangnya yang pendek untuk mengqadha gitu loh, salat puasa yang fardu. Ini batasan tentang sholat qashar. Selanjutnya kita akan bicara mengenai sholat Jumat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لم باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لدى تعزي صحبي والحمد لله في البدء وتنهي وأنا ربك رب السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.